Biarlah Pancasila bukan cuma upacara. Untuk ke-8 kalinya, kita akan memperingati hari lahir Pancasila hari ini. Peringatan itu semestinya tak sekadar ajang seremonial tahunan, tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara. Usia Pancasila sejatinya sudah cukup tua. Ia ada sejak pertama kali disebut oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Namun, 1 Juni secara resmi baru ditetapkan sebagai hari lahir dasar negara kita itu lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Peringatan ulang tahun jamak dijadikan refleksi perihal apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan di masa-masa mendatang. Peringatan ulang tahun lazim digunakan sebagai ajang introspeksi, arena koreksi atas kesalahan dan kekurangan demi perbaikan di kemudian hari. Semangat itu pula yang seharusnya dikedepankan dalam peringatan hari lahir Pancasila hari ini. Bukan cuma dengan menggelar upacara, bukan pula sebatas ucapan atau parade kata-kata. Harus kita katakan, bangsa ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari 5 sila yang ada, belum ada satupun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Bahkan masih jauh dari paripurna. Apalagi akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara justru diwarnai oleh praktik-praktik yang bertolak belakang dengan spirit Pancasila. Pancasila, misalnya, mengajarkan persatuan. Akan tetapi apa yang terjadi belakangan? Perpecahan di antara anak bangsa masih kerap terjadi. Mereka pecah, tersekat-sekat karena perang kepentingan. Mereka terbelah lantaran ambisi kekuasaan. Soal bagaimana memburu kekuasaan juga tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menghalalkan beragam cara yang sebenarnya haram, menabrak etika yang semestinya dimuliakan, merusak hukum yang seharusnya dijunjung adalah contoh nyata pengingkaran terhadap Pancasila. Di pemilu 2024, semua itu terpampang gamblang. Para pemburu kekuasaan tak sungkan melakukan praktek lancung. Dan lebih ironis lagi, banyak rakyat yang mengamini. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bukannya dirawat agar semakin sehat, justru sebaliknya disakiti yang bisa membuatnya mati. Pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila juga ketara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Apakah biaya super mahal yang harus dibayar rakyat untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi selaras dengan Pancasila? Jelas tidak. Apakah pemaksaan terhadap seluruh pekerja untuk menjadi peserta tabungan perubahan rakyat alias TAPRA mencerminkan semangat Pancasila? Juga tidak. Perilaku sebagian rakyat demikian pula. Masih adanya praktik-praktik pelarangan ibadah bagi penganut agama lain misalnya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Pancasila belum seutuhnya menjiwai anak-anak bangsa. Tema hari lahir Pancasila tahun ini sungguh apik. Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 kiranya masih menjadi penambah semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berbuat lebih baik. Akan tetapi sekali lagi, peringatan hari lahir pantang hanya menjadi ritual rutin saban tahun. Para elit, para pengambil kebijakan, mereka yang tengah memangku kuasa mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata, tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara. Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila, tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya.